Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'assadah fi 'amadin mumaddadah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Humazah, surah yang berada di juzuk terakhir, juz amma, yang merupakan surah ke-104 dalam Al-Quran, memberikan pelajaran penting dalam kehidupan, yaitu agar menjauhi sifat materialisme, sifat-sifat yang mengutamakan kebendaan, yang hanya percaya dan beriman kepada benda, serta menggantungkan hidupnya kepada benda tersebut. Itulah yang disebut dengan materialisme. Maka tidak sedikit manusia memiliki sifat ini. Seperti Qarun, dia melupakan bahwasanya yang memberikan harta benda itu adalah Allah. Seperti Fir'aun yang lupa mengatakan bahwasanya dia adalah Tuhan. Dan begitu pula banyak pemimpin-pemimpin dan penguasa-penguasa dunia ini, negara-negara yang ada di dunia ini yang memiliki sifat materialisme tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran penting bagi kita agar kita terjauh dari sifat tersebut. Maka Allah berfirman, wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa addadah yahsabu anna malahu akhladah. Celaka, merugi setiap orang yang mengumpat dan mencela, yang mereka mengumpulkan harta benda lalu menghitung-hitungnya, dan mereka mengira harta bendanya itu dapat mengekalkannya. 3 ayat pertama ini menggambarkan satu fenomena, betapa banyak orang-orang mengumpulkan harta benda, orang-orang mencari kuasa, tetapi untuk kesenangan dunianya. Sementara Allah menjawab pada ayat berikutnya, kalla la yumbazanna fil hutamah. Jangan, karena bila kamu memiliki sifat itu, kamu akan dicampakkan ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita kembali kepada kalimat pertama pada ayat pertama, yaitu wailun likulli humazatil lumazah. Apabila setiap kata yang memulai segala sesuatu, maka menunjukkan
kata itu penting, masalahnya penting. Maka di sini akibat disebutkan lebih dahulu daripada sebab. Maka akibatnya adalah wail, yaitu neraka wail atau celaka, yang sebabnya adalah humazah dan lumazah. Apa humazah dan lumazah ini? Kalau diartikan dalam terjemahan Al-Quran, kita akan temukan artinya, yaitu pengumpat dan pencela. Artinya adalah humazah adalah orang yang mencela dengan kata-kata, sedangkan lumazah adalah orang yang menghina dengan perbuatan. Maka orang yang mampu melakukan ini semua adalah satu situasi dan kondisi dalam dirinya yang penuh dengan masalah. Masalahnya adalah sifat materialisme tadi, yang mereka allazi jama'a malan wa addadah, yang mereka mengumpulkan harta benda wa addadah, menghitung-hitungnya tanpa memikirkan dari mana sumbernya, dengan segala cara dia mendapatkannya. Karena ada sebuah konsep persepsi yang ada pada dirinya, yahsabu annama lahu akhladah. Dia mengira bahwasanya harta bendanya itu dapat mengekalkannya, dapat membuatnya kekal. Menggunakan kata yahsabu. Yahsabu ini dari kata hisab, yaitu menghitung. Bukan menggunakan kata yazunnu. Kalau kata zon atau yazunnu berarti ada persentase kebenaran di situ. Tetapi kalau yahsabu itu hanya perhitungannya sendiri. Perhitungan yang bodoh, perhitungan yang keliru, bahwasanya dia mengira dan memperhitungkan harta bendanya itu dapat mengekalkannya. Sehingga mereka mencari dengan segala cara harta benda yang banyak untuk mengekalkan kekuasaannya, untuk mengekalkan kehormatannya, untuk mengekalkan kehidupan dunianya. Sementara Allah memberikan ancaman pada ayat berikutnya, kalla la yumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Jangan lakukan itu. La yumbazanna fil hutamah, karena kamu akan dicampakkan ke dalam neraka hutamah, neraka yang membinasakan. Wa ma adraka mal hutamah, tahukah kamu apa hutamah itu? Narullahil muqadah, yaitu neraka yang membinasakan, menghabiskan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang dia membakar sampai ke ulu hatinya. Innaha 'alaihim mu'sadah, dan mereka ditutup di dalamnya fi 'amadim mumaddadah, dan mereka diikat di sebuah tiang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita perhatikan, ini sebuah azab yang Allah gambarkan terhadap orang-orang yang memiliki sifat-sifat materialisme tersebut. Karena orang-orang yang memiliki sifat materialisme, maka dia tidak akan percaya kepada immaterialisme, sesuatu yang gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebagai asbabun nuzul dari surah ini, seorang Walid Al-Mughirah. Mereka adalah gembong Quraisy, kawan-kawannya Abu Jahal, sobatnya Abu Lahab, dan mereka sebenarnya bertiga ini menyadari dan memahami wahyu Al-Quran itu adalah sebuah kebenaran, sehingga mereka mencuri dengar di setiap malam, dan mereka sepakat untuk mengatakan itu bukanlah ciptaan manusia, tetapi mereka yakin kalau mereka mengimaninya maka hilanglah kehormatannya. Kalau mereka percaya kepada Nabi Muhammad maka hilanglah kedudukan dan kekuasaannya. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka Walid Al-Mughirah, seorang yang dipercaya, seorang yang memiliki kekuatan kata-kata, maka kita katakan saja Muhammad itu sahir, seorang yang penyihir. Kita katakan saja Muhammad itu majnun, orang yang gila. Maka itulah yang mereka ungkapkan, sehingga Allah membalas dengan wahyu-wahyu yang luar biasa, termasuk ayat-ayat di surah Al-Qalam yang memberikan sebuah gambaran
kehidupan nyata mereka sesungguhnya. Sebagaimana buzzer-buzzer yang ada saat ini memutarbalikkan fakta kebenaran, maka tak lebih dan tak kurang mereka itu bagaikan Walid Al-Mughirah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, membakar sampai ke hatinya. Itu adalah sebuah gambaran azab yang luar biasa yang Allah sebutkan, dan sesungguhnya azab itu sudah tiba. Segala sesuatu yang seseorang tidak bisa keluar dari lingkungan dan lingkaran keburukan itu, maka itu adalah bagian dari azab yang Allah sudah berikan. Ketika dia tidak bisa keluar dari lingkungan kekuasaan yang harus dia dapatkan terus-menerus, itu bukanlah sebuah kehormatan, itu adalah sebuah azab yang dia tidak bisa keluar dari tempat tersebut. Maka kita harapkan kita terjauh dari sifat materialisme ini, karena sesungguhnya inilah satu sifat yang menafikan kebenaran, satu sifat yang menafikan al-ghaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita sebagai seorang mukmin meyakininya bahwasanya kekuasaan, harta benda, kekayaan itu semua adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita pergunakan pada tempat yang sebaik-baiknya. Adakah orang-orang mukmin yang kaya raya? Ada, tidak terhitung jumlahnya. Mulai dari sahabat Nabi sampai hari ini, tidak sedikit orang-orang mukmin yang kaya raya, yang memiliki harta benda yang banyak, seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan saat ini ada namanya Sulaiman Ar-Rajhi, seorang Mekah yang tinggal di Mekah, yang banyak sekali mewakafkan harta bendanya. Maka tidak sedikit orang mukmin memiliki harta kekayaan, namun orang mukmin tahu dan mengerti kemana dia harus berikan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, adakah orang mukmin yang berkuasa? Ada. Tidak sedikit orang-orang mukmin yang memiliki kekuasaan, memiliki kerajaan. Bukankah Daud alaihissalam, bukankah Sulaiman alaihissalam seorang nabi dan seorang raja? Dan begitu banyak penguasa-penguasa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka semua menjadi rahmatan lil alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita mendambakan sebuah kebaikan. Kebaikan tak lain datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ada upaya yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kebaikan dari Allah itu, yaitu mengorientasikan segala apa yang kita miliki. Bila kita memiliki ilmu pengetahuan, maka kita orientasikan kepada kebenaran. Bila kita memiliki harta benda, maka kita orientasikan kepada kebenaran. Sebagaimana di surah Al-Qasas Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Raihlah, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, raihlah daral akhirah, kehidupan akhirat, dengan potensi yang Allah sudah berikan kepadamu. Meskipun potensi utama dari ayat ini adalah potensi harta benda, karena tujuan pertamanya adalah terhadap Qarun, tetapi terhadap kita semua yang Allah berikan potensi, mari kita orientasikan kepada kebaikan dan kebenaran. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Namun kamu jangan lupa bagianmu di dunia. Maka Allah menghalalkan bagian yang kita dapatkan, tetapi Allah pasti mengharamkan bagian orang lain yang kita ambil. Wala tabghil fasada fil ard wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasad, dan jangan kamu melakukan atau berbuat kerusakan, jangan kamu melakukan kemaksiatan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, akhirnya kepada Allah kita memohon,
Kepada Allah kita meminta agar Allah memberikan rezeki yang baik kepada kita semuanya. Apakah rezeki umur yang panjang, apakah rezeki harta benda yang banyak, apakah rezeki kekuasaan dan jabatan. Namun kita harapkan itu menjadi bekal kebaikan kita di akhirat nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في إندونيسيا اللهم انصر المسلمين في باكستان اللهم انصر المسلمين في أماكن مختلفة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون